Halo sahabat petani Maluku. Nah, di sini kami akan memperkenalkan tentang tanaman organik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, pertama kita menggunakan pupuk padat yang namanya bokasi. Jadi artinya bokasi bahan kaya akan nutrisi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di samping kita ini untuk mempersehat kita punya tanaman, justru tanah juga itu kita bikin sehat. Jadi kalau ketika tanah itu sehat, maka dia itu akan menyumbang hasil yang banyak juga. Nah, contohnya yang kita pakai ini seperti ini. Ini kotoran sapi, kotoran kambing, dan arang sekam. Nah, arang sekam fungsinya kenapa harus kita mix di sini? Ke satu, bisa meningkatkan tanah itu menjadi gembur. Dua, dia itu sebagai pencuci racun. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini jadi ini sudah siap pakai, sudah dingin. Rumput pun juga ini sudah bisa tumbuh-tumbuh. Berarti dia ini sudah betul-betul maksimal, dia sudah matang. Kalau ketika ini dia belum matang, bokasi ini, rumput pun dia tidak bisa tumbuh karena kondisinya dia masih panas. Ini suhu sudah stabil, sudah dingin kembali. Nah, jadi ini sudah siap pakai. Nah, ini yang dikatakan namanya pupuk padat, itu bokasi. Kedua, di samping kita ini menggunakan pupuk padat, di sini ada beberapa juga BOC, Pesnap yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Di sini ada nitrobakter. Nitrobakter yang kita bikin sendiri, kita fermentasi sendiri. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dia warnanya bening. Aromanya juga udah mulai harum. Nah, ini pertanda ini kalau sudah bening gini, ini sudah jadi. Dan di sini kandungan bakterinya memang udah mulai padat. Ya, namun untuk pengukuran bakteri kita lupa alatnya ada di bawah. Nah, cuma ini hasilnya yang kita buat. Nah, ini contohnya ini nitrobakter. Ini pelarut nitrogen. Nah, ini ada lagi di sini nih. Di sini ini kemasan ini. Di sini ada 4 bakteri. 4 bakteri khusus, namun dia tidak bertolak belakang sekalipun posisi 4 bakteri. Nah, contohnya seperti ini. Ini warnanya sudah seperti kopi, cuma bening. Nah, jadi kandungan bakteri yang ada di sini ini ada 4, yaitu bakteri positif semua. Di antaranya ada Streptomyces, ada Bacillus, ada Trichoderma. Ini contoh-contoh yang ada di sini. Ini manfaatnya sangat luar biasa. Jadi ini bisa untuk menekan tingkat kelayuan terhadap tanaman, bisa menekan busuk daun, bisa mempertahankan bunga agar tidak rontok. Nah, ini salah satunya. Jadi yang namanya penyakit itu sifatnya itu kan makhluk hidup. Jadi yang kita gunakan dia ini, penyakit ini supaya bisa dilawan lagi dengan makhluk hidup lagi. Nah, contohnya bakteri yang kita gunakan ini. Jadi ini yang bisa menekan makhluk hidup yang sifatnya mengganggu tanaman. Nah, ini salah satunya yang dia bisa menghandle. Nah, kalau yang ini untuk nutrisi serbaguna, ini yang kita produksi dari rumput laut. Nah, ini rumput laut yang kita mix dengan daun kelor. Nah, contohnya seperti ini. Dia warnanya agak hijau. Karena kenapa warnanya seperti ini? Warna hijau begini karena warna daun kelor warnanya hijau. Nah, terus dia bentuknya dia agak mengental. Nah, ini agak mengental karena rumput laut kalau ketika fermentasi dia akan berubah menjadi air itu menjadi kental karena dia ini agar-agar. Nah, kandungan yang ada di rumput laut seperti ini itu mikronya sangat lengkap sekali. Bahkan dia punya kandungan kalsium itu 5 kali lipat
daripada kalsium yang ada di susu yang biasa. Nah, jadi manusia maupun tanaman itu sangat membutuhkan sekali seperti nutrisi dari rumput laut ini. Begitupun juga itu daun kelor itu sangat bermanfaat sekali. Nah, ini untuk nutrisi. Jadi kalau ketika kita sudah menggunakan ini, maka kita ini akan lupa dengan menggunakan nutrisi-nutrisi dari kimia. Nah, yang berikutnya ini di sini kita ada bakteri yang namanya Bacillus thuringiensis. Contoh seperti ini. Ini nah ini warnanya udah bening, kepadatan bakterinya udah banyak. Nah, jadi tujuan fungsi Bacillus thuringiensis ini dia yang bersifatnya jamur. Jadi ketika ada hama, kita aplikasikan dengan ini, maka hama tersebut dia akan terkena jamur. Jadi ruang gerak hama itu dia sudah tidak bisa aktif lagi dengan maksimal. Jadi dalam kurun waktu 3-4 hari maka dia itu akan mati karena kondisi tubuh OPT itu hama. Jadi dia sudah tidak bisa aktivitas karena jaringan tubuhnya sudah terkontaminasi dengan racun. Nah, ini yang namanya Bacillus thuringiensis seperti ini. Ini khusus untuk hama. Nah, ini warnanya udah bagus, udah bening, kepadatan bakterinya juga ini udah banyak. Ini jadi ini udah siap pakai. Contohnya seperti ini. Nah, di sini juga ada istilah yang namanya bakteri TA. TA artinya tahan api. Jadi bakteri yang kita kembangkan ini bakteri yang tahan api. Jadi kalau kenapa itu bisa kita katakan ini tahan api? Kalau kita rebus dengan kondisi air 600 derajat, maka bakteri ini tidak akan mati. Jadi ketika ada bakteri-bakteri yang negatif di dalam tanah, yang dia sangat bandel, nah maka inilah yang akan menuntaskannya, yang akan membunuhnya. Ini. Nah, jadi ini sangat baik sekali ini untuk tanaman. Nah, warnanya seperti ini. Dia kuning-kuning gelap. Ini pun juga sudah jadi, karena kalau kondisi kita lagi fermentasi itu warnanya dia keruh, tidak bening. Karena ini kita udah proses selama 3 bulan. Nah, jadi kita ini sudah siap pakai di lahan. Nah, jadi bagi para petani Maluku, kita menganjurkan bahwa ayolah kita menuju tanaman organik agar Maluku ini menjadi sehat, sukses, dan menghasilkan produksi yang baik buat masyarakat Maluku ketika dikonsumsi. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini sudah warnanya udah bagus. Nah, inilah contoh-contoh hasil yang kita perkenalkan kepada sahabat-sahabat petani Maluku agar kita petani Maluku ini menjadi baik ke depannya dengan tanaman organik. Untuk kita membahas lebih lanjut tentang tata cara pembuatan pupuk padat, pupuk cair, EPOC, PESNAP. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.